tiba-tiba ada film, ya otomatis bangkit kembali. Jadi bagaimana mau tidak kesal kalau anaknya sampai disiksa seberat itu. Jelas dari pihak keluarga itu akan sangat menderita. Kita bayangkan sebagai penonton saja, kita juga ikut bersedih. Kok bisa sampai sejauh itu terjadi penyiksaan, terus tidak dilakukan penangkapan yang kita anggap kurang serius. Penangkapannya kurang serius. Jadi itu kita, apalagi keluarganya gitu. Keluarga dalam arti apa nih dengan kasus Jadi, yang belum terbongkar? Keluarga dengan kasus yang tidak terbongkar. Keluarga kan juga ingin semua juga terbongkar. Masa anak kita menderita begitu, terus akhirnya ada orang yang lolos begitu saja. Kan sakit hati juga. Dari pihak korban dari seorang cowok dan bapaknya seorang polisi mengatakan bahwa ini memang lagi proses berjalan, tapi dari pihak keluarga laki sendiri jangan terlalu diubah-ubah. Apa sih alasannya? Karena gini, kalau kita seorang polisi ya, apa nomor satu? Nomor satu tugas negara, bukan tugas perasaan anak. Apalagi ini adalah kebenaran yang seharusnya dijalankan. Jadi kalau memang akhirnya dia terlalu memikirkan, wah kita kepikiran kalau itu dibongkar, ada apa kan jadi tanda tanya. Apakah dia betul seorang polisi? Walaupun kita yakin dia polisi, tapi jiwanya kan bukan polisi kalau begitu. Lalu di samping itu, kita juga harus berpikir ke arah negatifnya. Ada positif, ada negatifnya. Dari segi negatifnya adalah, apakah dia takut karir dia terganggu jika dia membongkar? Lalu apakah ada perintah untuk tidak membongkar? Semua ini menjadi tanda tanya. Tapi jelas itu bukan polisi sebagaimana mestinya. Tapi dari pihak korban seorang ibu nangis untuk bongkar kasus ini karena film gimana nih? Kalau kita ada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, kita otomatis mencoba menghilangkan kesedihan kita, dan secara bertahap itu akan hilang. Tapi bukan hilang total. Itu tetap akan ada dalam perasaan kita. Dan sekarang tiba-tiba ada film, ya otomatis bangkit kembali. Jadi bagaimana mau tidak kesal kalau anaknya sampai disiksa seberat itu. Kan dianggapnya sesuatu yang keterlaluan sekali. Apakah tega dia melihat anaknya yang tersiksa terlalu parah? Secara kacamata tubuh bilang tega, nyatanya kan dalam otopsi itu kan babak belur, patah-patah, kepala agak penuh. Tapi dari TKP sendiri sangat kecelakaan juga. Gimana seorang ibu menerima kata itu? Jelas hanya merasa, oh kenapa ya kok keadilan begitu parah. Tapi tetap perlu untuk berjuang. Itu jika dia masih sayang pada anaknya. Apalagi anaknya meminta bahwa ini dibongkar. Kejadian kesurupan temannya sendiri. Dengan kesurupan itu, akankah seorang ibu merasa ini memang ada kejanggalan dengan kematian anaknya? Sebetulnya kalau kita lihat dari banyak segi, dari otopsi itu kan sudah jelas ada suatu kejanggalan. Ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Kalau kecelakaan biasa, kita masih bisa memaafkan karena terkadang tidak terlalu dipikirkan, kemudian terjadi kecelakaan. Tapi kok disiksa seperti yang terjadi pada Vina, lalu terbukti dari otopsi dan lain-lain, bagaimana kita bisa menganggap bahwa orang itu tidak sengaja? Orang itu jelas sangat sengaja. Dan kan, ya. Secara mental, apalagi kronologi kejadian ini, tidak melakukan seksual atau pemerkosaan. Ibu menanggapi seorang keluarga. Sebetulnya kalau jangankan sampai separah itu ya, sampai disiksa, dianiaya,
hanya dari penyiksaan untuk diperkosa saja, diperkosa rame-rame lagi. Apa itu tidak sehari-hari juga selalu dianggap sebagai sesuatu yang sangat sangat berat kan? Jadi sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Secara mental psikis terbongkarnya dan akan diproses, polisi juga sudah mengasih komentar. Buronan ini akan dicari gimana nih secara psikis mental. Sebetulnya psikis mental dari orang tuanya Livina tergantung dia percaya atau tidak. Karena masyarakat sekarang kan banyak kurang percaya. Dianggapnya itu sengaja tidak dicari, malah sengaja disembunyikan. Itu pandangan masyarakat. Jadi di sini kita jangan melihat hanya sekedar faktanya. Fakta yang ada adalah pemerkosaan. Fakta yang ada adalah penganiayaan. Fakta yang ada adalah bahwa polisi mengatakan ini kecelakaan. Padahal ini jelas penganiayaan. Jadi lalu kita lihat kembali apa kata-kata polisi. Oh, sedang dicari. Sekarang dengan banyaknya hal yang sifatnya ya bertentangan dengan apa yang dikatakan polisi bahwa ini adalah kecelakaan. Kemudian kita lihat lagi dari segi bahwa masyarakat yang seringkali beranggapan bahwa memang kalau sudah keluarga polisi yang kena atau orang kaya atau orang yang ya berpangkat, maka otomatis ini akan dihambat dan sedapat mungkin dibebaskan. Jadi otomatis ibunya juga berpikiran begitu kan. Secara mental, psikis keluarga ini proses tersangka ini, netizen pro kontra kan, harus ditangkap, harus gimana. Ibu sendiri melihatnya gimana nih dengan terbongkar ini dalam keluarga itu? Saya pikir kalau sudah kita secara hukum saja, kita nggak perlu harusnya bagaimana, tapi hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau orang sudah menganiaya, apalagi dia kepala geng, itu kan harus ditangkap kan. Bagaimana kok bisa diloloskan? Itu yang jadi tanda tanya. Kenapa diloloskan? Ada apa di samping semua ini? Bicara diloloskan, 8 tersangka ini sudah disidang, kan sudah berjalan dengan hukuman masing-masing. Tapi dari pihak pengacaranya sendiri, dari pihak tersangka yang sudah ditangkap dan sudah menjalani, bahwa pelaku-pelaku itu tidak ada di lokasi kejadian, karena dia nggak tahu. Secara mental dari pelaku-pelaku itu gimana dengan kondisi yang sudah? Sekarang pelaku tidak ada di kejadian, tapi kita lihat lagi bahwa terjadi pemerkosaan rame-rame. Kalau sudah itu, kan nggak mungkin tidak ikut campur kan. Apakah bisa memperkosa tapi tidak ikut memperkosa, tapi tidak ikut campur? Itu dalam tanda kutip juga kan. Polisi sekarang kan yang penting udah ada tersangka selesai, tapi tersangka itu kan bisa dimodulasi lah, bisa gunakan ini. Gimana Mbak? Justru itu yang perlu diperbaiki oleh kepolisian. Perbaiki, lakukan dengan sebenarnya supaya masyarakat tambah lama tambah percaya pada polisi. Jadi polisi perlu memperbaiki nama baiknya. Tapi dengan terbongkarnya pelaku dikatakan bekengan atau punya orang kuat di belakang, ada nggak sih psikis mental keluarga dari cewek ini ketakutan? Sebetulnya masalah mental bahwa ada orang kuat di belakangnya itu bukan hanya ibunya Vina yang takut, tapi masyarakat yang juga takut. Wah, kalau berhadapan dengan anak orang pangkat, kita nggak bisa apa-apa. Begitu banyak kejadian yang kita tidak bisa apa-apa. Begitu banyak hal yang tidak terbongkar. Coba kita ikuti satu persatu. Itu kan ada kekuatan di balik itu. Apalagi kalau dilihat fakta sekarang, bahwa kalau orangnya mempunyai posisi yang kuat, menjadi pejabat yang jabat atau dia punya uang banyak, dia kan kebal hukum. Ini yang akhirnya sangat menekan perasaan masyarakat. Lalu melihat lagi apa yang terjadi di kejadian Vina, orang masyarakat kan juga melihat ya memang itulah kenyataan yang dirasakan masyarakat sebagai fakta sebenarnya.
Jadi mestinya polisi tercoreng dan cepat-cepat memperbaiki diri. Bu, ini kan kalau kita filmnya itu kan dalam filmnya ya, ini itu kan dari keluarga menengah ke bawah ya, dimana seharusnya pengawasan terhadap seorang anak di sekolah dan seorang orang tua. Karena kan di situ Vina juga sebelumnya dia mau menceritakan sesuatu tapi nggak terus ke ibunya ya. Terus gimana pengawasan terhadap sekolah terhadap siswa itu? Sekarang kita kan sulit untuk hanya orang tuanya karena anak itu ke sekolah, di sekolah tidak dilihat, tapi semua harus ikut dilibatkan. Jadi guru-guru dan masyarakat di sekolah maupun masyarakat umum harusnya ikut berpartisipasi. Tapi yang terjadi kalau kita tanya masyarakat pada umumnya, mereka juga takut. Nanti mereka ikut membela orang, malah mereka jadi tersangka. Itu yang sangat ditakuti masyarakat. Jadi kalau kita menyuruh, masyarakat kenapa kamu kok tidak berpartisipasi? Sekarang bagaimana kalau dia mengatakan, saya takut kan nanti saya malah jadi tersangka. Jadi harus cepat-cepat bebenah polisi. Bebenah jadi supaya masyarakat harusnya bersahabat dengan kepolisian dan kepolisian bahkan seharusnya memanfaatkan masyarakat. Bantu saya dalam mengungkap. Bilangnya suatu kejadian kematian Vina, problem permasalahannya kan masalah yang dia menolak pelaku ini dengan meludahi. Kacamata seorang fisik apa sih yang harus dibenarkan? Kita harus melihat ya, kalau orang dalam keadaan terpaksa, apakah itu berlebih atau tidak. Sekarang kita bandingkan lebih berat mana. Kita tanya orang-orang pada umumnya, kamu lebih baik dijinahi atau kamu lebih baik diludahi? Mana yang lebih berat? Kalau misalnya dijinahi lebih berat, jangan karena diludahi langsung dipermasalahkan. Jangan itu jadi alasan. Itu kan terkesan hanya alasan saja. Apalagi jika benar bahwa meludahnya dilakukan setelah berkali-kali dipaksakan. Kan jadi, kalau saya anggap sih wanita pada umumnya akan memilih saya lebih baik diludahi. Tapi baca lagi daripada di sini ya. Untuk pelaku-pelaku yang masih buron ini, ibu melihatnya secara psikis ketakutan atau gimana sih, dan dia tidak mau kasarnya datang untuk menyerahkan diri, gimana Bu? Dari kacamata pelaku-pelaku yang sekarang kita lihat apa janji di balik itu. Jadi kita lihat sekarang dari pandangan masyarakat, hukum ini tidak berjalan. Pertama, hukumnya sudah tidak berjalan sesuai dengan hukumannya. Dan kedua, hukumannya itu kalaupun dihukum, belum tentu menjalankan hukumannya di penjara. Jadi bagaimana kalau akhirnya dia menjalankan hukumannya di tempat pariwisata, dia menjalankan hukumannya di luar negeri. Sekarang kan tidak merasakan sebagai hukuman. Jadi itu pun harus diperbaiki. Jadi kita harusnya bebenah dalam banyak segi. Jika tidak bebenah, maka bisa-bisa masyarakat sudah tidak tahan dan akhirnya malah berontak. Terus secara mental, seorang buronan dengan beritanya kebokap lagi, viral lagi, gimana melihatnya? Jelas bagi mereka, mereka umumnya akan bersembunyi. Tapi mereka juga cari informasi kan. Dapat informasi juga. Misalnya dari orang tuanya, oh kamu jangan takut, nanti kamu kalaupun terpaksa dipenjarakan, maka tidak perlu menjalankan hukuman di penjara. Kan jadi di sini ada keseimbangan antara hukuman dan hukuman dijalankan atau tidak. Bisa juga langkah pertama ya lari dulu, lari dari penangkapan. Dan penangkapan itu juga kita belum tahu apakah penangkapannya dilakukan dengan benar atau penangkapan pura-pura. Pura-pura dalam arti kata kalau mau ditangkap suruh lari dulu. Itu kan kita juga nggak tahu. Bu, ini kan kalau dari filmnya kan masalah kayak kasus pembulian ya. Jadi Vina itu dibully sama orang geng motor, tapi dia ingin cerita ke temannya atau ke orang tuanya tidak jadi melulu gitu. Jadi ada masukan nggak Bu, seharusnya dari korban-korban yang telah dibully itu dia harus berani bicara atau gimana yang harus dia lakukan gitu? Sebetulnya kalau misalnya Vina udah ngomong duluan kan mungkin kejadian itu nggak akan kejadian gitu.
sebetulnya kalau masalah dibully cerita ke orang tuanya atau tidak, itu tergantung kebiasaan antar hubungan orang tua dan anak. Karena itu dianjurkan binalah kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Supaya anak mau menceritakan ke orang tuanya. Karena yang sering kali terjadi, orang tua juga ikut kesel, kamu pasti ada salahnya juga. Kemudian dipersalahkan. Kemudian lain kali dia pergi lagi dengan geng motor itu salah lagi. Jadi dia juga ragu-ragu antara ya dan tidak. Pihak sekolah ini seperti apa harusnya, Bu? Kalau di sekolah, sekolah kan juga tahu itu kalau kejadian di sekitar sekolah, maka sekolah paling tahu, bukan orang tuanya. Maka sekolah harus ikut berpartisipasi. Tapi sekarang yang terjadi apa? Sekolah kan juga acuh. Sekolah menganggap bahwa tugasnya hanya untuk sekolah, untuk pelajaran. Padahal tugas sekolah juga harus membina mental dari murid-muridnya. Kalau murid-murid itu menjadi murid yang pandai dengan moral yang bejat, apakah dia akan bermanfaat untuk negara? Masukan mau buat anak sekolah yang mungkin dia pernah dibully atau korban bullying. Saya pikir yang justru yang harus kita bina adalah mereka harus dibantu oleh siapa. Kalau mereka dibully harus lapor ke siapa. Sekolah sediakanlah wadah untuk tempat mereka memberitahukan bahwa saya dibully, bahwa saya kelihatannya kok mau diperkosa atau apa. Kan diceritakan dan sekolah juga harus ikut. Ya adalah partisipasi. Jangan tidak bertanggung jawab dan hanya menganggap bahwa tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pelajaran. Itu yang saya anggap sebetulnya salah karena tidak ada gunanya. Sekolah hebat, tapi moral bejat.